Oke, halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Nah, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran tematik, yaitu hari ini kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, ya, kita langsung saja berdoa Bapa kami. Nah, mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan pulang kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan lihat materi yang akan kita bahas di pembelajaran kelima. Nah, materi yang pertama itu tentang Kerajaan Majapahit, kemudian ada tanda tempo. Nah, di sini ada dua. Ya, yang pertama kita akan melihat Kerajaan Majapahit. Nah, di sini pendiri Kerajaan Majapahit itu adalah Raden Wijaya. Kemudian wilayah Majapahit awalnya berada di sekitar delta Sungai Brantas dan berpusat di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Jadi tepatnya di Jawa Timur. Nah, Majapahit dikenal sebagai negara nasional yang kedua. Ya. Nah, kalian bisa buka buku LKS-nya itu halaman 23 ya. Coba buka pembelajaran yang kelima. Buka halaman 23. Nah, anak-anak bisa perhatikan di situ. Kemudian yang selanjutnya, Raden Wijaya itu meninggal pada tahun 1309 dan digantikan oleh Jaya Negara. Ya. Nah, selain itu, Jaya Negara itu juga meninggal ya, menyusun Raden Wijaya tadi, yaitu pada tahun 1328 dan digantikan oleh Tribu ya Wana Tunggal Dewi Jaya Wisnudwardani. Nah, lumayan panjang ya anak-anak namanya dan lumayan susah juga untuk kita sebutkan ya. Nah, ini adalah tahun ya meninggalnya Jaya Negara, kemudian digantikan oleh Jaya Wisnuwardani beserta dengan suaminya ya, yaitu siapa suaminya? Nah, suaminya itu adalah Kertawardana. Nah, di sini mereka berdua menjalankan pemerintahan di Majapahit. Nah, bersama Kertawardana tadi dia menjalankan pemerintahan dari Majapahit tadi. Nah, kemudian di sini pada masa pemerintahan mereka tiba-tiba muncul pemberontakan di Sadeng dan Keta, yaitu daerah Basuki. Nah, dalam masa pemerintahan mereka terjadilah sebuah pemberontakan yang terjadi di daerah Sadeng dan daerah Kota, yaitu di tepatnya di daerah Basuki. Nah, kemudian yang selanjutnya, pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh Gajah Mada. Nah, jadi di sini yang berperan untuk memadamkan atau memberhentikan pemberontakan ini adalah Gajah Mada. Nah, pada tahun 1333 Masehi, M itu Masehi ya, kalau SM itu sebelum Masehi, Gajah Mada diangkat sebagai Mahapati karena jasanya untuk Majapahit tadi. Ya, dia sudah berhasil memadamkan pemberontakan yang terjadi. Ya, jadi pada tahun 1333 Masehi, Gajah Mada itu diangkat sebagai Mahapati ya, karena jasanya tadi. Nah, kemudian pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengikrarkan sumpah yang disebut sebagai atau dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Ya, sekarang kita mengenalnya sebagai Sumpah Pemuda. Di situ ada sebagai Sumpah Palapa. Ya, nah di situ dia berjanji tidak akan menikmati palapa sebelum seluruh wilayah Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, itu sumpah yang dia ucapkan pada saat dia dilantik ya. Nah, pada tahun 1350 Tribuwana Tunggadewi ya, dia turun tahta dan tahtanya itu kemudian ia serahkan kepada putranya yaitu Hayam Wuruk ya. Nah, kalau anak-anak pernah menonton dulu ya zaman-zaman kerajaan, pasti kalian pernah mendengar yang namanya Gajah Mada, kemudian Hayam Wuruk ya. Nah, di sini gelar Hayam Wuruk itu adalah Sri Raja Sanegara ya, gelarnya tadi. Dia digelar sebagai Sri Raja Sanegara. Namanya tadi adalah Hayam Wuruk. Nah, itu gelarnya.
Nah, di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada tadi, kerajaan Majapahit itu mencapai puncak kejayaannya. Ya, jadi ketika di bawah pimpinan kedua raja ini tadi, ya, kerajaan Majapahit dia mencapai puncak kejayaannya, ya, mencapai keberhasilannya, ya, berkat dua raja ini tadi. Nah, di sini kerajaan Majapahit tiba-tiba mengalami kemunduran, ya. Kemundurannya itu dialami setelah ditinggal Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Nah, ditinggalnya kemana? Ditinggalnya, nah, yang pertama, Gajah Mada itu meninggal pada tahun 1364 Masehi, sedangkan Hayam Wuruk itu pada tahun 1389 Masehi. Jadi yang duluan itu ya adalah Gajah Mada, ya, Mahapati tadi, kemudian disusul oleh Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi. Nah, ketika kedua raja ini sudah meninggal, ya, atau tidak memimpin dari kerajaan ini tadi, maka kerajaan Majapahit mengalami kemunduran, ya, karena ditinggal oleh Hayam Wuruk dan Gajah Mada tadi, ya. Nah, kemudian di sini pengganti Hayam Wuruk itu adalah Wikramawardhana, ya, ini yang mengganti, ya, pengganti dari Raja Hayam Wuruk tadi. Nah, peninggalan kerajaan Majapahit itu berupa karya sastra dan candi. Nah, jadi di sini ya kita akan melihat peninggalan dari kerajaan Majapahit, yaitu berupa karya sastra dan juga candi. Nah, yang pertama kita akan melihat tentang peninggalan karya sastra, ya, berupa candi, berupa kitab maksud ibu. Nah, perhatikan di sini berupa kitab. Yang pertama itu ada kitab Negara Kertagama, yaitu oleh Empu Prapanca. Kemudian yang kedua kitab Arjuna Wiwaha, yaitu oleh Empu Kanwa. Kemudian yang paling terkenal itu adalah kitab Sutasoma, yaitu dari Empu Tantula. Nah, ini adalah peninggalan karya sastra, itu berupa 3 kitab dari empu-empu tadi. Ada Empu Prapanca, Empu Kanwa, kemudian ada Empu Tantula, ya. Nah, kitab Sutasoma ini paling sering kita dengar, ya, dulu paling populer, paling terlaris, ya, kitab ini, yaitu yang dibuat oleh Empu Tantula. Nah, kemudian kita akan melihat peninggalan sejarah atau peninggalan kerajaan Majapahit yang berikutnya itu berupa candi. Nah, candi yang pertama itu adalah Candi Panataran. Kemudian ada Candi Sumberjati, ada Candi Sawentar, kemudian ada Candi Tikus, dan ada Candi Zabung. Nah, ini dia. Ini adalah peninggalan dari kerajaan Majapahit berupa candi. Jadi ada 5 candi. Ada 6, ya. Nah, yang terakhir itu adalah Candi Suwarna, ya. Nah, kemudian anak-anak tadi ibu guru sudah menjelaskan di sekolah bahwa kalian ada tugas. Tugasnya ada di halaman 64, ya. Ayo lakukan. Nah, perintahnya carilah gambar candi-candi peninggalan Majapahit berikut ini. Nah, di sini ada 6 candi. Nah, tugas kalian cari di internet gambar candinya, kemudian jangan lupa sertai dengan penjelasan tentang candi tersebut. Tidak perlu panjang-panjang, singkat saja. Misalnya, Candi Suku dia berasal dari mana, ya. Nah, seperti itu. Nanti kalian tulis juga keterangan yang lainnya selain itu. Nah, kalian tempelkan gambar ini di buku gambar kalian, ya. Nanti dikumpulkan di sekolah sesuai dengan kalian masuk, ya, sesi masuk kalian, ya. Ketika kalian masuk harus kalian kumpulkan tugas ini, ya. Ini tugas di pembelajaran 5 halaman 24, kerjakan di buku gambar, ya. Kalian print gambarnya, kemudian kalian tempel di buku gambar, ya. Nah, tuh. Kemudian yang selanjutnya ada tanda tempo. Nah, tanda tempo di sini itu adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan, di mana tempo pada lagu biasanya ditulis di atas sebelah kiri lagu, baik notasi balok maupun notasi angka. Nah, tadi ibu guru sudah memberikan dan mengajak kalian untuk menggambar notasi balok dan notasi angka, ya. Seperti apa tadi sudah kalian gambar di buku catatan masing-masing. Nah, tempo sebuah lagu itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama. Yang pertama itu adalah tempo cepat, kemudian tempo sedang, dan tempo lambat. Nah, ini adalah tempo-tempo yang terdapat pada sebuah lagu, ya. Jadi ada 3 tempo. Ada tempo cepat, sedang, dan lambat.